Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tunghu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama Admin Om Sampulan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita mau bahas seputar Battle of Tsude Heaven kembali ya. Dimana di episode ke 133 kemarin kita sudah tengok ya. Kalau aku nontonnya kemarin di hari Sabtu ya, malam Minggu. Kalau ada yang nontonnya di hari Minggu ini tanggal 9 Februari ya berarti baru rilis. Oke, dan teman-teman seperti yang kalian lihat di Battle of Tsude Heaven episode ke 133 ini Shoyan akhirnya menerobos ke level Dozen ya. Shoyan akhirnya menerobos ke level Dozen, dimana di level Dozen ini ya memang ada beberapa hal yang membuat beberapa netizen cukup kecewa karena dilihat dari ornamen yang ditampilkan terlihat tidak seperti segagah ketika pahlawan-pahlawan lain yang menerobos Dozen dengan efek yang luar biasa gitu. Kalau ditampilkan efek yang didapatkan oleh Shoyan ini ya terlalu agak biasa gitu ya. Jadi tidak terlihat hal yang unik ya selain dari fungsi dari retakan ini apa itu. Kalau retakan spasial kan udah sering lah gitu, jadi nggak ada yang terlalu wah gitu, nggak ada efek api atau apa gitu ketika memasuki levelnya ini ya. Dan teman-teman, seperti kita tahu Shoyan menerobos ke level Dozen ini ya tidak lain dan tidak bukan karena memang ada andil dari pil naga misterius Xinjiang yang di video sebelumnya dan sudah bahas bahwa itu adalah salah satu bantuan dari teman saudara seperguruannya Han Feng ya, yang memang yang menciptakan pil naga misterius Xinjiang ini adalah Han Feng ya, teman seperguruan, saudara seperguruannya yang mengkhianati gurunya ini. Jadi ya ada bantuan dari Han Feng ya. Lalu Shoyan menerobos Dozen ini juga melewati beberapa hal ya, juga bantuan dari Xian karena menggunakan api 3000 Burning Flame yang membuat Shoyan bisa tetap selamat dalam keadaan badannya hancur seperti biasa ya. 3000 Burning Flame juga ya, itu juga andil dari Xian ya. Xian juga cukup banyak andilnya pada proses penyelamatan Yellow ini dan bisa membantu Shoyan untuk bisa menyelamatkan gurunya. Dan akhirnya Shoyan sekarang memasuki level baru yaitu level Dozen. Tapi tentu saja di video kali ini kita tidak akan terlalu bahas terlalu mendalam dan terlalu detail karena terlalu banyak diulang tentang penerobosan Shoyan menjadi Dozen. Tapi kita cuma mau bahas tentang beberapa pengawal Shoyan atau orang-orang kepercayaan Shoyan, khususnya harim ya atau wanita-wanita di sekeliling Shoyan yang menerobos Dozen juga ya. Dan beberapa diantaranya kita singkat, mungkin ada 5 saja orang-orang utama yang berada di sekitar Shoyan yang menerobos level Dozen. Dan tentu saja yang pertama yang menerobos level Dozen itu adalah Shoyi-san ya. Dia adalah orang pertama yang menerobos level Dozen yang ada di sekitar Shoyan. Kenapa disebut bahwa Shoyi-san ini menjadi orang pertama yang bisa menerobos level Dozen? Karena kita memperhatikan dari pertemuan awal dengan Shoyan ya, meskipun ada perbedaan antara dia dengan Sun Er nantinya ya. Nah, kita ulas kembali bahwa Shoyi-san ini bisa menerobos level Dozen tentunya tidak lain dan bukan karena memang tubuhnya yang unik ya. Tubuh Shoyi-san yang unik ini adalah karena dia mempunyai tubuh beracun ya. Tubuh beracun ini ya seperti teman-teman baca di novelnya maupun di animasinya bahwa Shoyi-san salah satu kultivator yang mempunyai tubuh unik, yaitu tubuh seseorang dengan kekuatan racun di tubuhnya ya. Dan kekuatan racunnya ini membuat kultivasi Shoyi-san menjadi lebih cepat dibandingkan orang lain karena dia hanya perlu memakan racun untuk mendapatkan kekuatan yang lebih gitu. Bahkan tidak terlihat dia melatih skill-skill yang baru ya sebagaimana Shoyan, tapi hanya cukup dia menggunakan racun yang ada. Semakin mematikan racunnya maka Shoyi-san ini menjadi semakin kuat. Bahkan sebelumnya
dia menerobos level Dozun itu karena bantuan dari Xiaoyan ya, karena berhasil memurnikan atau menyelamatkan tubuh beracunnya yang kemarin tidak stabil, bisa meledak kapan saja. Dan ini dibantu juga di altar kuno keluarga Ye ya kemarin, sehingga Xiaoyan yang asalnya Dozong bintang 4 dia bisa menerobos Dozun langsung ke level bintang 2 nya, bahkan melebihi dari Yao Tianhuo ya, yang sekarang itu masih masuki Dozun bintang 1 ya. Kalau Yao Tianhuo yang dari awalnya dia memang sudah ada di level Dozun ya, meskipun sekarang belum upgrade ya. Yao Tianhuo masih berada di level Dozun bintang 1, bahwa sebelum dia mati dia adalah Dozun bintang 5. Nah, Xiaoyan ini punya tubuh ini, dia bisa langsung menerobos level 2 gitu ya. Dan masih ada update tentunya nanti ke depannya dengan bantuan Yalou, guru dari Xiaoyan yang saat ini sudah dibebaskan oleh tim ini kemarin, dan kemungkinan besar nanti kita juga akan melihat upgrade dari Xiaoyan dengan rambut warna hitam. Apakah akan menjadi lebih cantik atau ada ornamen tambahan lainnya. Nah, itu adalah wanita pertama yang juga ada di sekitar Xiaoyan dan merobos level Dozun ya. Cara uniknya adalah dengan memakan racun dan altar kuno ya, dengan menyerap energi api dan pil spiritual yang dia dapatkan dari racun naga kalajengking ya. Ya, jadi naga kalajengking, jadi tetap saja berbasicnya racun gitu. Oke, itu orang pertama ya. Dan orang kedua yang ada di sekitar Xiaoyan tentu saja dia adalah Sun Er. Kita lihat Sun Er, apakah ada gambarnya di sini? Karena di sini banyak juga ya updatean dari Battlefield Heaven. Di sini sudah diperlihatkan orang-orang yang nantinya akan muncul di level-level selanjutnya. Oke, kita bahas tentang Sun Er. Oke, Sun Er adalah teman masa kecil Xiaoyan. Dia dibesarkan bersama-sama ketika di usia anak-anak. Sun Er ini dibawa ke keluarga Xiao yang kultivasinya tidak bisa dipungkiri karena dia adalah keturunan dari klan kuno yang memiliki darah Daudi murni. Jadi kultivasinya pun akan lebih cepat dibandingkan orang biasa ya, karena orang-orang dari klan kuno atau 8 klan kuno yang mempunyai darah kekuatan Daudi tanpa berlatih pun, maka otomatis tubuhnya akan lebih cepat menyerap energi alam dan kultivasinya lebih cepat dibandingkan orang biasa. Apalagi Sun Er ini ayahnya adalah Doseng yang lebih dekat kekuatannya ke Daudi gitu kan. Jadi tentu saja kekuatannya akan lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Makanya ketika terakhir pertemuan antara Xiaoyan dengan Sun Er ketika menyelamatkan Xiaoyan di keluarga Ye, tidak diperlihatkan bahwa Sun Er sebelumnya sudah mampu memasuki level Dozun. Karena pertemuan sebelumnya diperlihatkan bahwa Sun Er masih ada di level Dozong ya. Meskipun kultivasinya ada mungkin di tingkat Dozong lebih tinggi, mungkin di puncak Dozong atau sebagainya, tapi belum ada ornamen di belakang punggung Sun Er yang menggambarkan bahwa dia sudah masuk level Dozun ya. Tidak seperti Xiaoyan saat ini atau Dozun kebanyakan. Makanya bisa diasumsikan bahwa pertemuan terakhir dengan Xiaoyan, Sun Er masih berada di level Dozong. Tapi sekembalinya Sun Er ke klan Gu ketika dijemput oleh para tentara Submerah hitam kemarin, Sun Er ketika memasuki klan Gu lagi dia terus berlatih sehingga dia bisa memasuki level Dozun. Jadi ketika pertemuan kedua nanti Sun Er sudah ada di level Dozun ya. Jadi orang yang terlihat cepat memasuki level Dozun yang kedua adalah Sun Er, dan itu diakibatkan karena memang dia latar belakangnya keluarga yang kuat, mempunyai tentu saja sumber daya yang kuat di klannya dan darah klan Gu yang mengalir di tubuhnya. Karena dia dilahirkan di bangsa bangsawan, jadi kekuatannya lebih cepat dibandingkan kultivator biasa. Oke, tidak ada yang unik dari Sun Er karena dia dari keluarga bangsawannya. Oke, selanjutnya selain daripada Sun Er ada lagi tentu saja Cailin ya. Cailin. Oke, Cailin. Nah, meskipun saat ini tidak digambarkan bahwa Cailin berada di level Dozun, tapi di gambaran awal Cailin sedang memasuki Dozun bintang puncak kemungkinan ya, atau Dozun yang lebih tinggi. Kenapa Cailin bisa punya kekuatan lebih cepat juga, bahkan bisa disebut lebih jenius daripada Xiaoyan karena tidak diperlihatkan pelatihannya. Karena memang ketika dulu
uh, Cailin ini dia bertransformasi dari ular ungu, dari klan manusia ular, berubah menjadi klan piton 9 warna penelan langit ya, dan itu adalah salah satu pemicu dari kebangkitan darah ular kuno yang ada di dalam tubuhnya. Maka selain daripada itu, kecepatan kultivasinya juga hampir sama dengan orang-orang yang berada pada ras binatang sihir ya, sebagaimana Xian. Xian juga kita ketahui kan dia juga dari binatang sihir klan kuno ya, dan darah dari Medusa ini karena dia sudah terbangkitkan darah kunonya, maka dia juga otomatis kultivasinya lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Dan di pertemuan selanjutnya nanti ketika Xiaoyan kembali ke Kekaisaran Jiama, itu di dalam novelnya diperlihatkan bahwa Medusa atau Cailin sudah berada di level dozen juga, dan terobosan yang dia miliki tentu saja bisa saja dibantu oleh beberapa pil di Aliansian, karena saat ini Aliansian sudah mempunyai banyak sekali alchemist dan obat-obatan herbal, dan itu juga mungkin membantu pelatihannya. Atau selain daripada itu, karena memang Cailin ini mempunyai darah kuno yang ketika dilatih juga akan mendapatkan proses pelatihan yang lebih cepat dibandingkan dengan ras manusia biasa ya. Oke, itu juga Cailin, dia juga nanti akan berubah level Dozun, tapi tidak diketahui apakah penerobosannya akan berkaitan dengan kelahiran Xiao Xiao atau bukan, atau bisa jadi pemicu dari bangkitnya kekuatan Dozun adalah ketika melahirkan Xiao Xiao ya, karena nanti ketika pertemuan Xiaoyan di Kekaisaran Jiama itu akan diperlihatkan versi Dozun dari Cailin juga. Nah, itulah adalah orang yang ketiga ya, yang ada di sekitar Xiaoyan. Lalu ada lagi orang yang keempat ya, dia adalah Qinglin. Nah, Qinglin ini sudah diperlihatkan gambar utuhnya, diperlihatkan juga wajahnya masih cabi ya, masih ada bekas-bekas dari updatean terakhir Qinglin ini. Qinglin adalah tentu sejarah campuran dari manusia dan manusia ular. Dia juga dianugerahi dengan sebuah mata, di mana mata yang dimiliki oleh Qinglin ini adalah mata pupil 3 bunga, mata pupil 3 kelopak bunga dari ular hijau ya. Jadi mata kelopak bunga dari ular hijau ini adalah sebuah tubuh unik yang dimiliki oleh seorang kultivator, di mana tubuh uniknya ini adalah dia ini dia di gambarannya ya. Jadi digambarkannya adalah bahwa orang dengan pupil 3 kelopak bunga ini dia bisa memanipulasi seluruh ya, geser dulu, seluruh ras monster dari klan ular atau dari jenis ular sekuat apapun bisa dimanipulasi oleh dia, bisa dia taklukkan, dijadikan budak dengan menggunakan matanya ini. Kalau dulu ingat-ingat seperti Sharingan dalam film Naruto ya, jadi dia bisa menaklukkan semua ras ular dengan menggunakan matanya ini. Dan uniknya lagi, mata ini juga bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan. Jadi orang-orang yang ditaklukkan oleh Qinglin ini dia disimpan langsung di matanya gitu ya, tanpa menggunakan cincin penyimpanan. Jadi ketika dia bertarung nanti dia bisa mengeluarkan budaknya itu dari dalam matanya ya. Dan juga uniknya lagi, Qinglin ini bisa meningkat kultivasinya dengan menyerap kekuatan dari orang-orang yang atau ular-ular yang dia taklukkan. Semakin kuat ular yang dia taklukkan, maka kekuatan yang akan dimiliki oleh Qinglin juga akan menjadi semakin besar. Nah, itu adalah keunikan dari tubuh Qinglin. Namun ada gap di sini, di mana mata dari Qinglin tidak akan bekerja kepada kultivator yang ada di dalam klan ular yang memiliki darah kuno yang kuat, seperti misalkan Xian, Qinglin, Cailin atau Medusa, itu tidak akan bisa terpengaruh oleh dia ya. Seperti ini diperlihatkan bahwa Xian tidak terpengaruh terlalu lama, dia mungkin terhipnotis beberapa saat karena mungkin kultivasi dari Xian tidak terlalu kuat, jadi dia masih bisa terhipnotis meskipun tidak total menjadi budak dari Qinglin ini. Dan juga ini pertemuan antara Qinglin dengan Xian ini mungkin di episode nanti minggu depan, dimana adalah kesalahpahaman jika kalian baca dari versi novelnya, karena Qinglin ini sedang dikejar-kejar oleh ular piton 9 Netherworld, di mana mereka memburu Qinglin karena Qinglin telah menaklukkan salah satu tetua mereka yang mempunyai kekuatan Dozun ya. Jadi dia dikejar-kejar
Dan Qinglin ini juga melarikan diri dari mansion ular langit karena ya dulu kan waktu kecil diculik, dia dibawa ke mansion ular langit ya. Di mansion ular langit ini dia diculik dan dilatih pupil matanya ini sehingga dia bisa mengoptimalkan fungsi dari matanya ini, karena dulu kan diperlihatkan bahwa dia hanya bisa menaklukkan ular saja ya, tapi di sini dilatih dia juga bisa menyerap kekuatan dari ular-ular yang dia taklukkan gitu ya. Dan Qinglin ini juga nantinya akan menjadi salah satu pengawal dari Xiaoyan yang mempunyai kekuatan yang cukup kuat ya, bahkan di beberapa saat kekuatannya melebihi dari Xiaoyan ya. Dan sekarang sudah ditampilkan wajahnya ya. Pertemuan pertama mungkin Xiaoyan tidak akan bisa mengenali Qinglin karena dia mengenakan topeng, meskipun di seri novelnya dia tidak mengenakan topeng ya, tapi perwajahannya disamarkan. Tapi di sini wajahnya sudah dibuka, mungkin ini adalah pertemuan dengan Xiaoyan yang sudah ada di reruntuhan kuno Dosing. Kekuatan yang unik dari Qinglin juga ini menjadi salah satu kelebihan dia, sehingga dia menjadi pengawal yang bisa diandalkan oleh Xiaoyan. Nah, itulah Qinglin ya. Dan juga yang terakhir adalah yang juga memasuki level Dozun selanjutnya adalah Xian ya. Nah, diperlihatkan bahwa di sini Xian adalah loli kecil yang suka bersama dengan Xiaoyan, dimana Xian pada saat ini memang belum dipastikan levelnya seperti apa, tapi ketika dalam posisi kultivasi anak-anak ini Xian masih ada di level Daozong ya. Entah kenapa Xian tidak bisa stabil kekuatannya, karena mungkin efek dari waktu kecil dia tidak sengaja memakan buah transformasi sehingga membuat tubuhnya ada sedikit kelainan ya, dan tidak stabil dalam kekuatannya. Jadi pada saat ini meskipun pelatihan Xian juga cukup cepat tanpa berlatih teknik apapun, dia sudah kuat secara fisik karena dia keturunan dari naga kuno Taisu. Kalau dibandingkan dengan darah mungkin hampir mirip dengan Sun Er ya, yang mempunyai darah bangsawan ya, karena Xian juga anak dari raja klan kuno Taisu yaitu Zukun, dan darah bangsawan juga mengalir dalam tubuhnya sehingga kekuatannya juga sebetulnya cukup besar ketika mendapatkan pelatihan yang cukup. Ini dibuktikan ketika pertama kali Xian dan Xiaoyan masuk ke Zhongzhou, Xian menghilang karena kembali ke keluarganya. Dan di sana dia mendapatkan pelatihan sehingga Xian memasuki level Daozong dengan cepat ketika bertemu lagi dengan Xiaoyan. Dan pada pertempuran kemarin melawan Zai Xing juga diperlihatkan Xian sepertinya sudah memasuki kekuatan Daozong ya, Daozong awal, meskipun tidak diperlihatkan ornamen di belakangnya, tapi dari segi kekuatan fisik kekuatannya mungkin sudah ada di kekuatan level Daozong. Tapi secara gambaran, karena di Battle to the Heaven orang-orang yang memasuki level Daozong akan mempunyai sebuah cakra di belakangnya, cakram besi atau ornamen yang ada di belakang tubuhnya sebagaimana Xiaoyan saat ini. Maka Xian bisa dipastikan saat ini belum stabil dalam kekuatan Daozongnya ya, mungkin ya karena kekuatan fisiknya yang unik aja. Dan Xian akan memasuki level Daozong dengan sebenarnya itu ketika nanti dari reruntuhan Xian akan mendapatkan sebuah buah yang disebut sebagai buah naga Phoenix ya, dan buah naga Phoenix ini akan diserap oleh Xian ya, bahkan dia melampaui kekuatan dari seorang Daozong ya. Bahkan ketika Xian nanti bertarung melawan Feng Qing'er yang juga ras dari binatang sihir kuat, yaitu darah dari Phoenix Iblis Langit. Nah, dia akan memperebutkan buah naga surga, buah naga Phoenix ya. Xian tidak hanya melampaui level Daozong, bahkan dia langsung memasuki level Daoseng ya. Dan itu juga tidak lain adalah andil bantuan dari Xiaoyan, karena ketika dia masih kecil memaksakan menyerap kekuatan dari buah naga Phoenix, dia malah terjebak dalam kristal ya, dan beku di dalam kristal kekuatannya, sehingga harus dibantu oleh Xiaoyan dengan membakar dengan api surgawi sehingga kekuatannya bisa terserap oleh Xian dan nantinya akan berubah menjadi seorang wanita cantik dengan kekuatan Daoseng. Nah, teman-teman, itulah beberapa wanita yang ada di sekeliling Xiaoyan yang masuk di level Daozong. Dan mungkin kalau dari figuran-figuran lainnya seperti misalkan orang Kaisaran Jiama ya yang memasuki level Daozong mungkin tidak terlalu digambarkan dalam novelnya ya, cuman untuk orang-orang 5 wanita ini yang ada di sekitar Xiaoyan akan memasuki level yang baru.
Atau bahkan ada satu lagi yang kita lupakan, ya 2 orang lagi malah yang kita lupakan, yaitu Yun Yun dan juga Nalanyaran ya. Oke, kita coba lihat Yun Yun dan Nalanyaran. Nah, dari 5 perempuan ini ya, kita sudah coba bahas tadi, dari mulai Xiao Yesan, Sun Cailin, lalu ada Zian, lalu ada Qinglin. Nah, sekarang kita bahas tentang Yun Yun ya. Oke, teman-teman, sebelumnya ada postingan dari Weibo resmi yang menggambarkan tentang Yun Yun ya. Nah, gambaran tentang Dozun dari Yun Yun ya. Mana fotonya? Mungkin kalau di Weibo sudah ketumpuk-tumpuk ya, atau kalau teman-teman sudah lihat apa belum, tapi ada sebuah foto unik dari Yun Yun dalam mode memasuki Dozun kalau tidak salah. Nah, ini dia citra Dozun. Nah, kalau ini citra Dozun dari Medusa ya, dilihat dari penampilannya cukup menarik ya, tapi ini juga belum terkonfirmasi apakah itu dari Weibo resminya atau dari fans yang menambahkan ornamen ini. Nah, yang unik adalah penampilan dari Yun Yun. Dozun versi Yun Yun diperlihatkan bahwa ketika ini Yun Yun berada di sekte bunga ya, dan kekuatan dari Yun Yun juga akan menjadi level Dozun itu ketika dia memasuki sekte bunga ya. Ketika sekte Yunlan dibubarkan, Yun Yun juga lebih awal memasuki level Dozong ya. Ada dalam perjalanan di Zhongzhou dia berlatih sekte Hua atau sekte bunga, jadi dia menerobos level Dozong dan diangkat dan ditawari menjadi salah satu tamu dari tetua resmi sekte bunga. Lalu ketika Yun Yun ini menjadi tamu di sekte bunga sebagai tetua tamu atau tetua yang tetua baru yang dimasukkan ke dalam sekte bunga ini, Yun Yun memilih salah satu gunung secara acak untuk tinggal di pegunungan itu bersama Nalanyaran. Namun di pegunungan itu dia bertemu dengan seorang nenek yang bernama Huayu ya, dan Huayu ini dia sedang lumpuh di pegunungan itu, dan selama 2 tahun Yun Yun mengantarkan makanan kepada nenek tua yang lumpuh itu. Tanpa disadari ternyata Huayu ini adalah pemimpin asli dari sekte bunga. Karena itu sebelum meninggal, Huayu menyegel kekuatan Dozun puncak yang ada di dalam tubuh Huayu ke dalam tubuh Yun Yun dan memberikan giok pimpinan sekte ya, sehingga nanti akan ada bentrok antara Yun Yun dengan murid dari Huayu ketika perebutan kekuasaan dari sekte, dan nanti Xiaoyan akan hadir di sana. Jadi untuk Yun Yun sendiri, dia bisa mendapatkan kekuatan Dozun adalah ketika dia ditransfer kekuatan Dozun oleh Huayu yang merupakan seorang puncak Dozun. Jadi ya itu cukup menarik juga, kekuatan bisa ditransferkannya, unik. Sementara muridnya yaitu Nalanyaran nggak ada di sini. Sementara untuk Nalanyaran ya, dia digambarkan sebagai seseorang yang juga nantinya akan mendapatkan level Dozun, tapi sampai terakhir memang tidak diperlihatkan bahwa Nalanyaran memasuki Dozun ya. Hanya saja di pertemuan terakhir antara Xiaoyan dengan Nalanyaran, ketika Xiaoyan ingin mengundang Yun Yun untuk kembali ke Kekaisaran Jiama, dan kemungkinan pada saat itu Nalanyaran masih berada di level Dozong, tapi ya tidak akan jauh ketika dia berlatih dengan kuat di sekte Hua, dia juga akan masuk ke level Dozong. Bahkan ketika beberapa teman-temannya di Kekaisaran Jiama sudah ada yang berada di level Dozong. Nah, itu adalah Nalanyaran ya, meskipun tidak digambarkannya, tapi dia sudah jelas ada di antara orang-orang kuat ya, karena dia juga sering berlatih ya seperti di kolam darah. Nalanyaran juga datang kembali untuk kedua kalinya, sehingga dia memasuki Dozong pada waktu kedua kalinya. Sementara yang terakhir yang berada di sekitar Xiaoyan adalah Yafei ya. Nah, dan Yafei ini adalah orang terakhir yang ada di sekitar Xiaoyan. Bahkan dari akhir novel Batu Terhitung juga, Yafei termasuk wanita yang diundang oleh Xiaoyan untuk tinggal bersama di Kekaisaran Jiama bersamanya. Dan ya, Yafei ini adalah termasuk
salah satu wanita di awal-awal pertemuan Xiaoyan ya, yang membantu Xiaoyan di masa-masa awal dengan keluarga miternya yang kuat dalam bisnis. Jadi kalau tidak ada Yafei pada saat itu, Xiaoyan juga cukup terpukul ya dan hancur ketika keluarga Xiao dicari atau dibantai oleh sekte Yunlan ya. Jika tidak ada bantuan Yafei, maka tentu saja keluarga Xiao tidak akan ada sampai saat ini. Maka dari itu sampai akhir Yafei masih diundang oleh Xiaoyan untuk tinggal bersama. Tidak tahu apakah menjadi selir atau apa ya. Cuman di saat-saat terakhir di novelnya, Yafei berada di kekuatan Dou Huang ya. Dan ya seperti kita tahu, bakat kultivasi dari Yafei itu sedikit lebih buruk dibandingkan wanita lainnya, sehingga ketika dia bisa masuk ke level Dou Huang pun di Kekaisaran Jiama itu juga dibantu oleh pil-pil yang ada di Aliansian. Tapi ketika nanti mungkin dia berada bersama dengan Xiaoyan di Kekaisaran Jiama, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Yafei juga akan memasuki level Daozun ya, meskipun nanti ya tertinggal dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya. Bagaimana teman-teman, apakah Yafei bisa masuk di level Daozun? Ya, silahkan tuliskan komentar ya. Di antara wanita-wanita lain yang paling lemah adalah ya Yafei. Kemampuan utama dari Yafei memang bukan dari kultivasinya, tapi dari otak cerdasnya dalam bisnis. Oke teman-teman, itulah beberapa hal yang bisa admin bagi beberapa wanita yang bersama Xiaoyan, dan wanita-wanita ini tentu saja semuanya berkultivasi mengikuti sang protagonis utama. Meskipun beberapa di antaranya ada yang berlatih tidak terlalu bakatnya tidak terlalu bagus, tapi mendapatkan keberuntungan yang sangat bagus ya, seperti Yung Yung dan yang lainnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa dibagi di video kali ini. Jika ada saran atau tambahan wanita lain yang ada di sekitar Xiaoyan yang memasuki level Daozun dengan cara yang unik, silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan ini, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. See you next time. Salam Dong Kladova. Taklukkan dataran tengah demi janji, melawan bayang gelap batas diri. Kekuatanmu telah ku cari, akulah pelindung bagimu yang ku cintai.